Halo Forklift Mania, ketemu lagi sama kami Forklift Tip and Tricks, semua pasti bisa. Kali ini kita akan membahas atau melihat ya tutorial untuk operasional mengenal forklift 25 ton ya, forklift TCM. Mau tahu? Check it out. Forklift Mania. Nah, ini forklift 25 ton dari PT Kasana ya, sebagai distributor atau dealer dari forklift TCM di Indonesia ya. Kita beli dari sana. Ini kapasitasnya 25 ton ya, seperti ini, bannya double ya. Kita mau kenal dulu, bannya lumayan cukup besar ya, sekitar ukurannya 1400 x 24 ya, ringnya ring 24, besar sekali, double depannya. Kekuatan angkatnya sampai 25 ton ya, itu maksimal, paling kita pakai sekitar 90%-nya kurang lebih. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada baterai ya, baterainya di bawah nih, sini ada baterai, dia pakai 24 volt ya, 24 volt, 2 baterai 12 volt 100 ampere kurang lebih. Nah, di sini ada filter udaranya, ada knalpot, tetap roda penggerak adalah roda belakang. Nah, roda belakang. Nah, tetapi di sini ada satu perbedaan signifikan nih dalam menggerakkan garpunya ya. Oh ya, ini tingginya tetap tinggi 3 meter ya. Ya, tingginya 3 meter. Ngangkatnya ini 3 meter. Kemudian ini untuk menggerakkan atau menggeser garpu. Kalau yang biasa kan cuma dibuka locknya di sebelah sini. Nah, yang ini beda karena saking besar garpunya. Nah, ini digerakkan dari sini. Ya, digerakin dari sini, diputer, ada engkolnya, diputer. Ini sebelah sini bisa bergerak ke sini maupun ke sana. Begitu juga di sebaliknya, Forklift Mania. Nah, ini yang model manual, artinya tidak otomatis. Nah, yang model otomatis ini sebenarnya udah disediain ini hostnya. Hostnya udah disediain, kemudian dipasangin motor di sini, kemudian digerakinya langsung dari operator. Jadi dia bisa bergerak kanan kiri. Makanya di tuasnya nanti kita lihat tuasnya ada 4. Ya, harusnya tuasnya cuma 2 untuk lift sama tilting. Nah, tapi udah ada opsional untuk hostnya masuk ke sini maupun ke sebelah kiri. Ya, Forklift Mania itu perbedaannya. Dan kita lihat dari sebelah sini ya. Kita naik dulu nih sebelah sini. Nah, Forklift Mania ini sebelah kirinya. Nah, di sebelah kiri ini ada tanda ini lubrication chart, artinya apa yang perlu dilubrikasi, ada tanda di sini. Nah, ini ada ban serepnya. Sebenarnya pada saat beli Forklift Mania nggak dapet nih, cuman kita kasih opsional atau kita kasih tambahan nih, tambahan sendiri untuk nambah ban serepnya. Jadi ban serepnya itu sama ukurannya, depan maupun belakang sama. Jadi ketika bocor, karena ini ban hidup pastinya, nah ini ketika bocor bisa diganti sendiri. Nah, di bawah ada untuk nanti operasional ini menggunakan, karena ini menggunakan remnya rem angin ya, remnya rem angin. Jadi ini bisa dibuang anginnya pada saat selesai operasional. Nanti kita peragain ya. Kemudian masih kosong. Oh, masih ada dikit nih. Nah, di sini ada anginnya kelihatan keluar. Anginnya ditarik aja bisa keluar keringat ya. Kemudian kita lihat, kita naik dulu. Lampu rotari ada di belakang sama lampu kerja, ada spion belakang. Kita naik dulu. Nah, di sini untuk bahan bakarnya di sebelah sini nih. Bahan bakarnya di sebelah kiri. Kemudian kita naik, kita cek ada di tengah. Ini, nah ini adalah untuk pengecekan mesinnya. Pengecekan mesinnya. Nah, ini menggunakan mesin Isuzu ya. Forklift Mania menggunakan mesin Isuzu 6BG1 ya, menggunakan 6BG1. Dicek radiator, kemudian radiatornya, kemudian cek olinya ya, itu pengecekannya di situ. Oli mesin sama untuk radiator. Nah, untuk oli transmisinya ada di sini pengecekannya gini, nanti pada saat mesin hidup. Nah, di sini level oli transmisinya ya, level oli transmisinya ada di dalam sini.
Kita masukin lagi. Nah, kemudian kita tutup. Nah ya, ini tuasnya ada 4 seperti tadi saya bilang. Ini untuk lifting biasa, untuk tilting, ya. Kemudian ini untuk geser garpu sebelah kiri, geser garpu sebelah kanan, keluar maupun keluar. Oh ya, ini nameplate-nya ada di sini nih, nameplate-nya ya. Di sini ada nameplate-nya FD250, serial number dan sebagainya. Nah di sini adalah untuk kemudinya. Oh ya, ini remnya ada 2 nih. Remnya ada 2, ada rem kaki sebelah kiri, rem kaki sebelah kanan. Jadi sama aja fungsinya, rem kaki kanan maupun kiri sama aja. Kemudian ini pedal gasnya sebelah kanan. Nah, klaksonnya di tengah ya, klaksonnya ada di tengah. Kita on dulu. Nah lumayan kenceng klaksonnya. Nah, pada saat on kita lihat di sini ada lampu tanda peringatan nih, banyak banget nih. Ada air cleaner, kalau air cleanernya dia buntu dia akan hidup. Kemudian untuk parking brake, untuk charging, sistem charging, kemudian untuk brake pressure-nya. Jadi ini tadi saya bilang kan brake pressure, jadi ada remnya itu menggunakan rem angin. Jadi ketika pressure-nya kurang itu dia atau berlebih dia akan hidup. Kemudian ini untuk pressure engine oil atau oli mesinnya. Ya, pressure-nya. Kemudian di sini ada kolan temperatur, ini untuk temperatur mesin, untuk air pendinginnya, kemudian untuk bahan bakar. Interlock ini adalah untuk sistem locknya ini. Jadi kalau kita berdiri dia tidak akan bisa ngelock, tidak akan bisa dioperasikan. Jadi sistemnya ngelock. Dan ada kilometer per jam, ini untuk kilometer per jam kalau di jalan. Kemudian tekanan anginnya antara 500 sampai 1000 kPa. Ya, kemudian ini ada hour meter dan kilometer. Ya, ada 2 ini. Kemudian untuk transmisi oil temperatur juga ada di sini. Kemudian brake oil itu minyak remnya di sini ada. Minyak remnya ini pakai, kalau nggak salah pakai oli SAS 10 deh, untuk oli 10 untuk mengoperasikan remnya. Jadi samping ada pressure angin juga ada olinya untuk. Dan di sini ada power sama eco mode ya. Power sama eco mode ini digunakan untuk ketika kita perlu power maupun kita perlu kecepatan aja. Ya, kemudian parking brake-nya sudah sama seperti mobil-mobil kekinian. Ini Forklift Mania ini menggunakan rem tekan. Jadi remnya tekan aja ya, bukan ditarik tapi cukup ditekan. Ya, untuk ngerilisnya maupun untuk ngeremnya. Kalau untuk ngerem dia ke atas, kalau untuk ngerilis dia ke bawah, tekan ke bawah. Nanti dia akan rilis sendiri, lampunya hidup. Ya, lampunya yang rem jadi parking brake-nya jadi mati. Oke, kita coba hidupin dulu ya. Ini pressure-nya masih 90, kita belum nyampe 400, belum nyampe 500. Kita hidupin dulu mesinnya. Biasa kunci kontak. Nah, udah hidup. Kita tunggu operasional. Kita boleh mengoperasikan ini kalau tekanan remnya sudah di tekanan kerja antara 500 sampai 1000 kPa. Kalau mau cepat, kita hidupin. Kita gas dulu. Udah naik nih. Ya, udah naik sekitar 600-an. Nah, kita coba angkat dulu. Nih, naik. Nah, ini naik. Kemudian ini tiltingnya biasa, tilting ke belakang, tilting ke depan. Ya. Ini Giant, ini Forklift Giant, jadi harus hati-hati. Ya, ini parking brake-nya masih hidup. Kita coba matiin, kita tekan ke bawah, tekan lagi ke bawah, dia akan mati. Ya, nih liatin. Ya, kalau kita tekan begini, nah itu hidup. Kemudian kalau tekan ke bawah begini, nah dia mati sendiri. Oke, ini berarti udah siap kerja kita. Ya, belum mulai kerja kita klakson dulu. Ya, supaya semuanya aman. Ya, ini maju mundurnya pakai tuas begini. Ini maju, ini mundur. Ya, kalau mundur lampu kerjanya juga langsung hidup. Ya, lampu kerja mundur. Ya. Nah, kita coba jalan ke depan, pelan kita lepas remnya. Nah, posisi jalan. Kalau posisi mundur, kita posisi mundur, kita jalan. Nah, untuk beloknya sama, jadi beloknya sama.
Beloknya tinggal belok aja, kita mau belok kemana, misalnya kita maju dulu. Nah, kita mundur. Rodanya yang belok, roda belakang ya. Kita benar-benar lihat kondisi, karena ini sangat besar forklifnya, bukan forklift kecil. Ini kalau nyenggol apa-apa penyok pasti. Nah, kita tinggal ngangkat beban yang mau diangkat, dipasin. Nah, ini ada lampu sen juga, belok kanan, belok kiri, semuanya ada ya. Jadi harus berhati-hati kita. Kebetulan ini lokasinya tidak terlalu besar, jadi kita sangat hati-hati untuk menggunakannya. Karena forkliftnya agak giant ini, forklift giant. Ya, untuk kelas forklift ini udah termasuk besar. Kita lurusin, kita mau parkirin yang bener. Ini ya, forklift mania. Kita berhentiin. Jadi itu ada lampunya juga, sama lah lampu mah, nggak beda lah jauh. Jadi ada ditekan, ada ini untuk lampunya. Ya. Intinya kita harus perhatiin dulu keamanan ketika kita membawa alat yang lumayan besar ya, cukup besar lah untuk di kelas forklift ya. Memang ada forklift yang 30 ton juga ada, cuman sangat jarang, nanti tipenya bukan forklift lagi, ada reach stacker dan sebagainya. Nah, forklift mania, itu tadi sedikit penjelasan tentang tutorial bagaimana mengoperasikan forklift 25 ton, the giant forklift ya. Lihat ini, garpunya aja sebesar ini ya. Ini bisa besar sekali garpunya ya, forkliftnya juga besar. Nah, perlu kehati-hatian, dan ini CEO-nya juga udah berbeda ya. CEO-nya udah kelas 1 ya, jadi sampai dengan 15 ton itu masih kelas 2, kemudian 15 ton ke atas itu CEO kelas 2, kelas 1 ya. Sekian aja, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya channel kita semakin berkembang. Bye-bye.